مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasiddiqin washuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din wa li kulli waliyyin waliyyan masyariqil ardi maqribiha barriha wa bahriha wa la nakhusuhu sanila mu'allif hadzal kitab hatta Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa usulihi wa furihi wa talamidi masyayikh wa ila jami'il muassisin jami'an nahdlatul ulama ila jami'il muassisin ma'had 14 Jombang wa ila jami'il ma'had Tembu yang Jombang wa ila jami'il muassisin Pondok Pesantren Berdiri wa ila jami'il muassisin Pondok Pesantren Banyuwangi wa usulihi wa furihi wa talamidi wa la nakhususan ila jami'i masyayikhina wa asatina wa ila jami'i abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina min barakati bihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para pemirsa dimanapun Anda berada, para santri, para alumni, para wali santri yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam jaringan
pengajian online Pondok Pesantren Sabil Hasanah melalui live streaming Facebook, yang insya Allah kita selalu berdoa kepada Allah semoga walaupun tidak langsung bertatap muka tetap senantiasa dilimpahi rahmat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Baik yang kita dapatkan secara langsung melalui tatap muka maupun yang secara tidak langsung. Tetapi hakikatnya niatan kita adalah untuk menambah ilmu. Dan insya Allah niatan untuk selalu menambah ilmu itu dicatat sebagai niatan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat besertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Nabi yang senantiasa kita jadikan tauladan utama dalam segala hal. Tauladan sebagai santri, tauladan sebagai guru, tauladan sebagai ulama. Kita harus mampu mencontoh beliau dalam bersikap berakhlakul karimah. Beliau walaupun seorang nabi tidak pernah meninggalkan sifat tawadhu'nya, sifat rendah dirinya. Tidak pernah mencaci, memaki, menghina orang lain yang jauh di bawahnya derajatnya. Sehingga ini harus mampu kita contoh, sehingga walaupun nanti Allah memberikan kepada kita ilmu yang banyak, ya kan, tidak menjadikan kita jumawa, tidak menjadikan kita orang yang sombong. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa pengajian online yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pengajian kita ini pada bagian akhir daripada bab yang pertama, ya, bab keutamaan ilmu, keutamaan ulama, dan juga keutamaan mencari ilmu dan juga mengajarkan ilmu. Faslun ay hadza faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Jami'u ma, adapun semua perkara, dzukira yang telah disebut apa ma. Jami'u ma, adapun semua perkara, dzukira yang telah disebut apa ma, min fadlil ilmi, yakni berupa keutamaannya ilmu, wa ahlihi dan ahlinya ilmu, wa ahlihi dan ahlinya ilmu, itu innama huwa, sesungguhnya adapun ma, itu innama huwa, sesungguhnya adapun ma, itu fi hakil ulama, iya hanya haknya para ulama, hanya di dalam haknya para ulama. Para ulama yang seperti apa? Al-amilina, yang sama mengamalkan siapa ulama, bi ilmihim, dengan ilmunya ulama. Al-amilina, yang sama mengamalkan siapa ulama, bi ilmihim, dengan ilmunya ulama. Al-ibrari, yang sama berbuat bagus, yang bagus-bagus. Al-muttaqina, al-muttaqina, yang bertakwa. Alladzina, yaitu orang-orang, alladzina, yaitu orang-orang qasadu, yang bertujuan siapa alladzina, qasadu, yang bertujuan siapa alladzina, bihi, dengan ilmu, bihi, dengan ilmu, bertujuan wajhallahil karimi, terhadap zatnya Allah, wajhallahi, terhadap zatnya Allah, hanya terhadap zatnya Allah, al-karimi, yang maha mulia, al-karimi, yang maha mulia. Wal zulfa, dan bertujuan untuk dekat, wazulfa, dan dekat, ladaihi, di sisinya Allah, ladaihi, di sisinya Allah, ladaihi, di sisinya Allah, bijanatin naimi,
Bijanatin naimi, di dalam sorga-sorganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Bijanatin naimi, di dalam sorga-sorganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Laman bukan orang. Laman bukan orang. Laman bukan orang kosoda yang bertujuan siapa man. Kosoda yang bertujuan siapa man. Bihi dengan ilmu. Bihi dengan ilmu. Agrodon, bertujuan agrodon terhadap beberapa tujuan. Beberapa kepentingan. Agrodon terhadap beberapa kepentingan. Dunyawiyatan yang sebangsa dunia. Dunyawiyatan yang sebangsa dunia. Min jahin yakni berupa pangkat. Min jahin yakni seperti tujuan pangkat. Au malin atau harta. Au malin atau harta. Au muka sarotin atau memperbanyak. Au muka sarotin atau memperbanyak fil ittibai di dalam pengikut. Fil ittibai di dalam pengikut. Watalamizi dan para santri, para murid. Watalamizi dan para murid. Faqad ruwiya maka sungguh telah diceritakan. Faqad ruwiya maka sungguh telah diceritakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man adapun barang siapa. Man adapun barang siapa itu tolaba mencari siapa man. Itu tolaba mencari siapa man al ilma terhadap ilmu. Al ilma terhadap ilmu. Liyujaria untuk tujuan sebentar. Untuk bertujuan menjatuhkan siapa man. Liujaria untuk tujuan menjatuhkan siapa man. Untuk tujuan menjatuhkan siapa man bihi dengan ilmu. Untuk bertujuan menjatuhkan siapa man bihi dengan ilmu al ulama terhadap para ulama. Al ulama terhadap para ulama. Au yumaria. Au yumaria atau mencaci, menghina siapa man. Au yumaria atau mencaci atau menghina siapa man. Bihi dengan ilmu. Bihi dengan ilmu al-fuqaha terhadap orang-orang yang ahli fikih. Terhadap ulama yang ahli fikih. Wa yasrifa au yasrifa atau memalingkan siapa man. Au yasrifa atau memalingkan siapa man. Bihi dengan ilmu. Bihi dengan ilmu. Wujuhan nasi terhadap pandangan-pandangannya manusia. Wujuhan nasi terhadap pandangan-pandangan manusia. Adkhola maka akan memasukkan siapa. Akan memasukkan. Adkhola maka akan memasukkan hu terhadap man. Adkhola maka akan memasukkan hu terhadap man siapa Allah finnari ke dalam neraka. Finnari ke dalam neraka. Rawa meriwayatkan hu terhadap hadis siapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Siapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Hadirin pemirsa pengajian online yang dimuliakan Allah. Ini pada bagian akhir ini adalah peringatan. Kalau yang di awal itu mu'allif, musannaf kitab ini Hadratus Syekh memberikan motivasi kepada kita untuk kita menjadi ahlul ilmi, untuk kita menjadi ulama. Paling tidak minimal kita tetap istiqomah menjadi santri yang terus menuntut ilmu. Namun di bagian akhir ini Hadratus Syekh memberikan peringatan kepada kita untuk betul-betul meluruskan niat kita ketika kita mencari ilmu. Jangan sampai salah jalan, karena ketika kita salah niat, salah tujuan, maka yang terjadi adalah kita jangankan kita akan mendapatkan keutamaan yang sudah disampaikan oleh Hadratus Syekh. Yang ada kita akan mendapatkan ancaman bahaya yang cukup berat.
tidak bisa dikatakan ringan. Oleh karena itu, peringatan yang pertama yang diingatkan oleh Hadratus Syekh pada bagian fasal ini adalah bahwasanya keutamaan-keutamaan yang sudah disampaikan di materi-materi sebelumnya tentang keutamaan ilmu dan ahlinya ilmu itu hanya diperuntukkan bagi para ulama, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, al-amilina bi ilmihim. Yang pertama, al-amilina bi ilmihim. Yang ketika dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya. Al-amilina bi ilmihim. Maka wajar ketika di materi pengajian sebelumnya saya sampaikan bahasanya Imam Syafi'i mengatakan para wali-walinya Allah itu adalah al-fuqaha'u al-amiluna bi ilmihim. Jadi orang-orang yang ahli fikih yang mengamalkan ilmunya. Jadi syaratnya kalau pengen jadi walinya Allah, kekasihnya Allah secara umum bisa, kekasihnya Allah secara khusus bisa adalah dia harus memahami syariat. Intinya harus punya ilmu zahir, ilmu syariat. Tetapi tidak berhenti seperti itu saja. Tapi dia juga harus mengamalkan ilmu syariat tersebut. Jadi harus ahli fikih, berarti faham tentang hukum, tentang syariat. Al-amiluna, dan juga dia harus mengamalkan ilmu tersebut. Jadi bukan hanya pinter retorika saja, pinter secara teoritis saja, tetapi betul-betul diamalkan. Karena dengan mengamalkan itulah seseorang bisa mencapai derajat selanjutnya. Mendapatkan sesuatu yang merupakan bagian daripada hakikat, kemudian mencapai pada derajat makrifat. Jadi yang pertama adalah keutamaan-keutamaan yang sudah disampaikan pada fasal-fasal sebelumnya, pada hadis-hadis sebelumnya, itu adalah terkhusus atau sebagai haknya al-ulama ul-amilina bi ilmihim. Al-ulama il-amilina bi ilmihim. Itu yang pertama. Kemudian al-ibror, al-abror bisa, al-abror yang sama berbuat bagus. Jadi tiada hari dia mengisi waktu-waktunya adalah untuk berbuat baik. Akan berusaha untuk mengisi hidupnya itu untuk menolong orang lain. Baik menolong secara materi maupun secara non-materi. Jadi memberi petunjuk, ada orang yang tersesat, dia kasih arahan, dia kasih nasihat sebagai petunjuk. Ya. Sehingga hari-harinya hanya untuk berbuat baik demi kemaslahatan umum, kemaslahatan umat. Kemudian yang ketiga al-muttaqin. Jadi syaratnya juga harus muttaqin. Orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu tapi nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya kan buah daripada orang itu memiliki ilmu itu adalah muttaqin. Jadi kalau misalnya ada orang memiliki ilmu kok tidak bisa berbuah kepada muttaqin, maka berarti ilmunya itu tidak maksimal. Bisa jadi juga mungkin tidak diamalkan dengan baik. Atau mungkin niatnya salah. Nah, kemudian yang keempat alladzina qasadu bihi wajhallahil karim. Ya, kriteria yang keempat, kalau kepingin mendapatkan keutamaan yang sudah disampaikan di permasalahan sebelumnya, di ungkapan-ungkapan Hadratus Syekh sebelumnya adalah dia meniatkan ketika mencari ilmu itu adalah lillahi ta'ala wajhallahil karim. Ya, tidak nyari niat macam-macam, tidak nyari niat. Contoh kalaupun dia nyusun buku bukan karena biar dapat duit yang banyak, bukan. Ketika dia menjadi ulama niatnya bukan biar dekat dengan pejabat sehingga mendapatkan peluang hal-hal yang bisa mungkin bersifat bantuan dan sebagainya, tidak. Jadi dia memiliki ilmu tersebut, mencari ilmu tersebut, atau kalau bahasa kita menjadikan dirinya ulama tersebut karena memang betul-betul lillahi ta'ala, karena kepingin menjadi ahlinya ilmu yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah dunia akhirat. Ya, dari Allah, bukan dari yang lain. Karena janjinya Rasulullah
Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan juga dalam hadis ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau misalnya orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah diberikan pemahaman tentang agama. Sehingga ulama atau seseorang tersebut menjadi ulama agar mendapatkan keutamaan ilmu tersebut, dan keutamaan ahlinya ilmu adalah qasada bihi wajhallahil karim. Jadi sekarang bagi kita para santri, para alumni, ya mumpung kalau bahasa kita dalam proses untuk mencari ilmu, murnikan niat kita. Niatnya adalah liridhoillahi ta'ala. Jadi di kitab taklim paling tidak 3 niatnya. 1, mencari ridhonya Allah. Yang kedua, liyatafaqahu fiddin, mendalami ilmu agama. Yang ketiga adalah untuk menghilangkan kebodohan. Ya. Tapi tetap semuanya bertujuan adalah liridhoillahi ta'ala, libtigha'i ridhoillah, libtigha'i ridhollahi ta'ala. Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wajhallahil karim. Maka kalau kita perhatikan tiap ulama dulu itu kalau mengarang sebuah kitab pasti ada ungkapan. Kalau tidak di muqaddimah pasti di bagian ikhtitam, intinya adalah mengikhlaskan, meniatkan semua hasil karyanya itu karena Allah Ta'ala. Maka tidak pernah ada hak cipta. Kalau ulama dulu tuh hak cipta, andai kata memperbanyak dan sebagainya, maka akan itu tidak ada. Ulama-ulama sekarang, ya kan, orang-orang sekarang ketika nyusun buku langsung itu hak cipta kan. Ya mungkin khawatir akhirnya kalau bahasa kita gara-gara banyak difotokopi dan sebagainya, akhirnya bukunya nggak laku. Padahal sebenarnya mau buku tersebut mau difotokopi, mau kan tetap intinya isinya itu bisa menyebar kepada orang lain. Kalau tujuannya adalah lillahi ta'ala, maka dia tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan hari ini kemampuan orang tidak sama. Ada orang yang mampu beli buku, ada yang hanya mampu fotokopi, ada yang hanya mampu mencari buku dalam bentuk PDF, soft copy-nya. Tetapi pada intinya yang terpenting adalah ilmu tersebut sampai kepada orang lain dengan cara apapun. Nah, itu yang terjadi. Maka kalau perhatikan, silakan dilihat kitab-kitab kuning yang berupa khorosan. Itu nggak ada tulisan hak cipta, larangan memperbanyak dan sebagainya. Tidak ada. Walaupun etikanya kita sebagai santri, ya tetap ini kan ada yang difotokopi kemudian diperbanyak, dia jual untuk kepentingan duniawi. Ya itu yang salah adalah yang memperbanyaknya. Tapi hakikatnya para ulama-ulama dulu tidak pernah mengkomersilkan hasil karyanya, ya, untuk kepentingan dunia. Ya kalaupun mungkin dari kita menyusun sebuah buku, kitab ada hasilnya, niatkan itu untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala, untuk membesarkan sebuah lembaga dan sebagainya. Insya Allah itu tetap juga dikatakan ikhlas, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi tujuannya adalah, yang keempat adalah bertujuan karena Allah Ta'ala, karena zatnya Allah Ta'ala, semata-mata karena zatnya Allah. Wa zulfa ladaihi bin jannatin naim. Kemudian juga berniat biar dekat dengan Allah, khususnya berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Zulfa ladaihi, jadi kenikmatan yang paling besar nanti di akhirat itu adalah ketika bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan. Jadi surga sebegitu banyak, sebegitu besar nikmatnya, itu tidak akan sebanding dengan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat itu ada orang yang
hanya bisa sekali melihat Allah. Ada yang bisa melihat setiap tahun sekali, ada yang bisa melihat setiap bulan sekali, ada yang bisa melihat seminggu sekali, ada yang bisa melihat setiap satu hari sekali, ada yang bisa melihat setiap saat. Ketingin melihat Allah, setiap saat bisa melihat Allah Subhanahu. Nanti tapi di akhirat. Nanti di akhirat. Itu menurut keterangan dalam kitab Fathul Majid seperti itu. Ya, jadi dan itu merupakan kenikmatan yang luar biasa dan tergantung daripada tingkat kesolehan, tingkat ketakwaannya seseorang. Laman qasadabi agradun dunyawiyatan min jahin aw malin aw mukasatin fil atba'i wa talamizi. Bukan bertujuan untuk tujuan-tujuan kepentingan-kepentingan duniawi. Seperti contoh belajar niat bisa jadi pejabat, bisa jadi PNS. Nah ini salah ini salah. Ini para santri yang saat ini masih di rumah atau mungkin calon-calon santri baru yang mau mondok. Nah ini dibenerin. Jangan sampai ketika kita berangkat mondok niatnya adalah biar besok jadi PNS. Jangan. Soal besok mau jadi apa, apakah jadi PNS, atau jadi wira swasta, atau jadi guru, atau jadi apa, ya kan, itu bagian daripada catatan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting hari ini adalah kita berikhtiar, ya kan, mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, semuanya diniatkan adalah liridhoillahi ta'ala. Kalaupun pada akhirnya nanti Allah memberikan hal-hal yang bersifat duniawi kepada kita setelah kita menjadi orang yang berilmu, itu bukan merupakan tujuan, tetapi itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama, ya kan, dia sama sekali ketika mondok nyantri tidak pernah kepingin jadi DPR. Pokoknya kepingin menjadi orang yang berilmu, tahu-tahu dipercaya jadi DPR, akhirnya jadi DPR. Ada. Mbah Maimun Zubair dulu DPR. Kemudian lagi kiai yang termasuk karismatik sampai hari ini, yaitu Mbah Yai Dimyati Rois, sudah DPR dulu. Tapi ya kalau ke DPR waktu itu ya sarungan. Aumalin atau harta. Nah ini juga. Jadi belajar kepingin besok jadi orang kaya. Jangan. Jangan. Ini biasanya gandeng nih. Gandeng. Jadi kalau tidak punya jadi pejabat, jadi orang kaya. Ya kalaupun banyak ulama yang kaya, itu bukan karena tujuannya. Jadi waktu mondok ya betul-betul mondok. Tapi Allah menitipkan harta itu kepada beliau-beliau dan biasanya para ulama yang dititipin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harta. Itu maka akan disalurkan harta itu sebagaimana mestinya. Dibangunkan pesantren, dibangunkan madrasah, dibangunkan masjid untuk menyantuni orang-orang yang lemah dan sebagainya. Jangan. Kemudian untuk memperbanyak pengikut dan para santri. Jadi ya kalau hari ini kan kalau di media sosial, aku kepingin mencari ilmu. Nanti kalau sudah pinter, saya mau ceramah lewat Instagram, lewat Facebook, biar banyak follower saya, misalnya kayak gitu. Salah itu. Jangan sampai niat seperti itu. Ya kalaupun kita ngaji lewat Instagram, ngaji lewat Facebook, kok yang nonton cuma 1-2 orang, jangan kecewa. Jangan kecewa. Kalaupun yang nonton banyak, ya alhamdulillah, berarti banyak yang minat. Kalau yang nonton sedikit, jangan kecewa. Ya, jangan gara-gara kita merasa kita sudah pinter, yang nonton harus banyak, pengikutnya harus banyak, santrinya harus banyak. Ya, jangan. Itu menunjukkan bahwasanya selama ini berarti kita niat mencari ilmu adalah karena untuk memperbanyak follower, ya, untuk memperbanyak pengikut. Jadi kalau ceramah, jamaah yang dengarkan ceramah harus banyak gitu. Jangan diniatkan, karena itu merupakan sesuatu yang salah.
Nah, hal ini didasarin oleh hadisnya Nabi, faqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma liyujariya bil ulama au yumariyal fuqaha au yasrifa bihi wujuhan nar adkhalahullahu fi finnar. Jadi kalau misalnya ada orang mencari ilmu niatnya untuk menjatuhkan ulama. Jadi bahasanya kalau dulu dalam kitab Fathul Majid di tengah itu ada penjelasan, ada orang kaum Dahriyah. Kaum Dahriyah ini kaum ateis. Ya komunis lah, ateis. Ateis dan komunis beda. Ya. Karena orang komunis pun ada yang beragama. Jadi ada orang yang mungkin dia agamanya Nasrani, tapi dia faham pemikirannya adalah komunis. Jadi komunis itu identik dengan faham politik. Ya kan? Beda dengan ateis. Kalau ateis itu dia tidak percaya dengan agama, tidak bertuhan. Ada kelompok ateis, tanggap ateis, tapi dalam kitab Fathul Majid itu kaum Dahriyah. Dia memiliki ilmu, dia merasa dirinya berilmu, tapi tujuannya itu adalah untuk mengalahkan para ulama di daerah itu pada masa itu. Itu di era di mana Imam Abu Hanifah masih kecil. Jadi pada waktu itu pimpinan ulamanya adalah Syekh Ahmad, gurunya Imam Abu Hanifah. Jadi tujuannya adalah untuk menjatuhkan para ulama. Au yumariyal fuqaha, atau tujuannya untuk mencaci maki, mencelatu kalau bahasa kita. Ngontanin orang-orang yang ahli fikih. Sehingga dia punya tujuan adalah aku harus bisa mengalahkan ulama A, B, C, D. Aku harus bisa menyangkal pendapatnya ulama ahli fikih. Nah ini kadang-kadang identik dengan maka hati-hati bagi sahabat-sahabat santri ya, dimanapun berada yang mungkin punya hobi bahsul masail ya, atau tahfahumul kutub atau musyawir ya, ini harus hati-hati. Sehingga ketika kita terlibat dalam bahsul masail, kemudian kita mutolaah mencari ilmu untuk mencari solusi penyelesaian, niatkan adalah ikhtiar untuk mencari solusi. Jangan sampai ada niat di dalam hati kita, aku harus bisa menang. Ketika berdebat, berdiskusi, aku harus bisa mengalahkan si A, si B, si C. Jangan. Ya kan? Atau mungkin di dalam diskusi kadang-kadang kita melupakan akhlak etika. Ya, walaupun kita namanya berdebat itu kan pinter-pinter ngomong, pinter-pinter. Tetapi jangan sampai melupakan etika berdebat yang pada akhirnya karena kita merasa punya jawaban yang benar, akhirnya kita menjatuhkan, ya, mencaci daripada pendapat orang lain yang punya pendapat yang tidak sama dengan kita, yang tidak mungkin menurut kita tidak benar pendapatnya. Akhirnya kita caci. Ya, prakteknya seperti itu, apalagi kalau sampai diniatkan. Jadi mencari ilmu agar menjadi orang hebat yang pada akhirnya ketika hebat dia bisa menjatuhkan orang lain, ulama yang lain. Atau ketika dia sudah menjadi hebat, dia bisa menghina ulama fikih yang lain. Iya. Atau tujuannya adalah ketika dia mencari ilmu itu adalah tujuannya untuk bisa mengalihkan pandangan-pandangan orang lain. Jadi intinya untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kalau misalnya ilmu ini semua bagian daripada tujuan duniawi. Bagian daripada tujuan duniawi. Tadi di atas dikatakan adalah tujuannya adalah lillahi ta'ala wajhallahil karim wa zulfa ladaihi bi jannatin naim. Itu tujuannya. Nah, ini semua tidak ada di dunia, nanti di akhirat. Nah, kalaupun Allah memberikan orang-orang yang sudah ikhlas mencari ilmu dengan berbagai macam kenikmatan dunia, orang tersebut diberikan jabatan, orang tersebut diberikan harta yang banyak, diberikan pengikut yang banyak, ya kan? Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bisa jadi mungkin amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Maghfurullah Habibuna Al-Mundir Al-Munsawa. Beliau dulu waktu belum lama pulang dari Hadrul Maut, mondok di Darul Mustafa. Beliau berdakwah dengan cara
dari rumah ke rumah, dari musola ke musola. Kadang-kadang beliau istirahat tidur di terasnya toko dan sebagainya untuk bisa berdakwah, menyampaikan ilmu. Ikhlas lillahi ta'ala, karena beliau menuntut ilmunya adalah lillahi ta'ala. Apa yang beliau lakukan tanpa ada mungkin harus ini harus itu menjaga, tapi Allah titipkan jamaah yang banyak, umat yang banyak, ya kan, yaitu majelis Rasulullah, jamaah majelis Rasulullah. Allah berikan beliau kelebihan bisa menundukkan hatinya orang banyak. Nah, ketika beliau sudah memiliki umat yang banyak, sama sekali beliau tidak pernah di dalam dakwahnya melalui majelis Rasulullah itu menjatuhkan orang lain. Sama sekali tidak pernah. Beliau tidak pernah mencaci maki ulama yang lain. Walaupun mungkin tidak sedikit yang berseberangan dengan beliau, yang tidak sepakat dengan beliau. Tapi beliau tidak pernah. Bahkan beliau juga tidak pernah berusaha mengalihkan pandangan orang lain yang bersifat dunia. Kalaupun mengalihkan hatinya orang dari yang sifatnya tersesat menjadi ke jalan yang lurus, itu sudah merupakan tugas daripada dakwah beliau. Yang asalnya tidak ke jalannya Allah, dialihkan ke jalannya Allah, ini sudah merupakan kewajiban. Tapi bukan memalingkan pandangan orang lain yang asalnya ngefan kepada Ustadz A, dialihkan pandangan, akhirnya menjadi benci terhadap Ustadz A. Ini tidak boleh. Dan ini ancamannya adalah, kata Rasulullah dalam hadisnya, adkhalahullahu finnar. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Wanhu, dan hadis diceritakan dari Kanjeng Nabi. Wanhu, dan hadis diceritakan dari Nabi SAW. Man, adapun barang siapa. Man, adapun barang siapa itu ta'allama. Belajar siapa man. Itu ta'allama, belajar siapa man, ilman terhadap ilmu. Ilman terhadap ilmu, mimma yakni perkara. Mimma yakni perkara, yubtagho, yang dicari. Apa bihi ilmu? Yubtagho, yang dicari, bihi dengan ilmu. Yubtagho, yang dicari, apa bihi dengan ilmu. Apa wajhullahi ta'ala, zatnya Allah ta'ala. Apa wajhullahi ta'ala, zatnya Allah ta'ala. Barang siapa yang belajar ilmu yang sebenarnya ilmu tersebut harus dicari dengan zatnya Allah ta'ala. Ya. La yata'allama, yang tidak mempelajari siapa man, la yata'allamu, yang tidak mempelajari siapa man, hu terhadap ilmu, la yata'allamu, yang tidak mempelajari siapa man, hu terhadap ilmu, illa liyusiba, kecuali dengan tujuan untuk mendapatkan siapa man, illa liyusiba, kecuali dengan tujuan untuk mendapatkan siapa man, bihi dengan ilmu, gharadan terhadap tujuan-tujuan minat dunia, dari dunia. Gharadan terhadap tujuan minat dunia, dari dunia. Lam yajid, maka tidak akan menemukan siapa man. Lam yajid, maka tidak akan menemukan siapa man. Arfal jannati, terhadap baunya surga. Arfal jannati, terhadap baunya surga. Nah, ini juga hampir sama dengan yang pertama. Jadi ada orang yang belajar ilmu, yang sebenarnya ilmu itu ya harus dicari, harus dipelajarin dengan niat adalah untuk lillahi ta'ala. Karena zatnya Allah ta'ala. Berarti ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Jadi ada orang belajar ilmu agama. Mimma yubtagha bihi wajhallahi ta'ala, ini adalah ilmu agama. Ilmu akhirat. Ilmu akhirat. Yang harusnya adalah lillahi ta'ala. Jadi ada orang belajar ilmu agama, ilmu akhirat, ya kan? Yang harusnya ilmu ini diniatin karena Allah Ta'ala. Nah, dia tidak mempelajarinya kecuali tujuannya adalah untuk tujuan dunia. Tapi dia di sini dikatakan la yata'allamuhu illa liyusiba bi gharadad dunya. Dia tidak belajar ilmu tersebut kecuali tujuannya adalah untuk tujuan dunia, maka dia tidak akan pernah menemukan baunya surga.
Apa maksudnya? Maksudnya itu ya tidak bisa masuk surga. Mendekat aja nggak bisa. Jadi orang mencium baunya itu dari jarak sekian kilo itu sudah tercium baunya. Semakin dekat semakin kuat baunya surga. Semakin dekat semakin kuat baunya surga. Sampai pada akhirnya dia masuk ke dalam surga. Nah ini mencium baunya aja nggak bisa. Berarti mendekat aja tidak bisa. Jadi lebih bukan tidak masuk, bukan. Tapi tidak bisa mendekat surga. Na'udzubillah. Ya, maka carilah ilmu itu adalah lillahi ta'ala. Apalagi ilmu-ilmu yang memang harus diniatkan lillahi ta'ala. Ilmu agama, belajar Al-Quran. Ya, jangan, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang melarang kita untuk menjual firman-firman Allah untuk kepentingan dunia. Dengan nilai yang sedikit. Hati-hati. Ya, kalaupun kita sudah betul menjaga hati kita untuk tidak meniatkan itu semua. Tetapi Allah tetap memberikan, orang tetap memberikan kepada kita berupa materi-materi dunia. Maka itu bagian daripada rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati. Ketika terus orang memberikan sesuatu, jangan sampai niat kita yang asalnya benar berubah. Contohnya bagaimana? Ya, ada ulama ketika diundang suruh ngaji, dikasih duit. Dia tidak, ketika ngaji niatnya ngaji, bukan karena materi, karena duit. Kemudian dikasih duit. Asalnya dia menolak, tapi karena dipaksa nerima. Terus berapa kali lagi dikasih lagi. Dia tidak pernah menyebutkan harus sekian tidak. Nah, sampai pada akhirnya hatinya condong. Hatinya merasa cinta terhadap perlakuan seperti itu. Maka suatu saat ketika ada orang yang mengundangi dilalah musola atau masjid yang nggak begitu mampu, kemudian tidak memberikan sesuai dengan yang biasanya diberikan orang-orang lain, kemudian menyebabkan hatinya terpengaruh. Hatinya, kalau bahasa kita itu, berubah. Yang asalnya senang ngaji menjadi kecewa karena amplopnya kecil dan sebagainya. Ini berarti sudah berubah. Nah, ini ujiannya. Jadi sebenarnya ujiannya orang dikasih nikmat itu juga ada. Jadi dikasih nikmat Allah itu juga ada. Tidak dikasih nikmat juga ujian. Hari ini para kiai-kiai, para ustadz diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak menerima job ceramah dan sebagainya. Ini ujian. Tapi ujian sisi lain adalah ketika menerima job ceramah juga ujian juga. Ya kan? Kira-kira tujuannya ceramah itu apa gitu loh. Kalau tujuannya adalah untuk bisyarah, untuk upload, nah ini bahaya gitu loh. Maka yakinlah Allah memberikan rizki itu pasti. Yang nggak pasti itu kan jalannya lewat apa. Jadi rizki dari Allah itu pasti ada. Cuman kita ini kadang-kadang nggak tahu Allah melewatkan. Dan bisa jadi mungkin Allah memberikan rizki dari aktivitas kita, para guru, para ustadz. Tapi jangan sampai ini menjadikan tujuan. Maka ini juga para ustadz yang menjadi pengajar, yang menjadi pendidik, harus betul-betul jangan sampai berubah niatnya. Kita ikhlas mendidik santri, mengajar ngaji santri, tahu-tahu gara-gara melihat ada teman kita yang mendapatkan bisyarah lebih besar, akhirnya semangat kita kendor. Karena punya kita kok lebih sedikit. Jangan sampai. Ini, apalagi kalau urusannya kita menjadi pendidik ilmu-ilmu agama, yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, yang harusnya niatnya adalah lillahi ta'ala. Karena apa? Mengapa kok lillahi ta'ala? Karena yang punya ilmu itu bukan kita, yang punya ilmu itu Allah. Kalaupun dari ilmu itu Allah memberikan rezeki dari kita, kita harus terima kasih.
bersyukur kepada Allah. Karena kita itu nggak punya ilmu gitu loh. Tapi karena ilmu yang dititipkan kepada kita, kemudian Allah memberikan nikmat kepada kita, rezeki kepada kita luar biasa. Luar biasa. Jadi hati-hati ya, memang kalau bahasa kita pintar-pintar menjaga hati. Harus pintar-pintar menjaga hati. Untuk orang-orang yang berhubung, yang para ulama, para guru, para ustadz, ya harus pintar-pintar menjaga hati. Wanhu dan hadis dari Nabi. Wanhu dan diceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man adapun barang siapa itu ta'allama, belajar siapa man. Itu ta'allama, belajar siapa man, ilman terhadap ilmu, li ghairillahi, karena selain Allah Ta'ala. Karena selain Allah Ta'ala, au aroda atau menginginkan siapa man. Au aroda atau menginginkan siapa man, bihi dengan ilmu ghaira wajihillahi Ta'ala, selain ridhonya Allah Ta'ala. Selain ridhonya Allah Ta'ala, ghaira wajihillahi Ta'ala, selain ridhonya Allah Ta'ala, falyatabawa, maka supaya bertempatlah siapa man, mempersiapkan dirilah siapa man. Falyatabawa, maka bertempatlah siapa man, atau mempersiapkan dirilah siapa man, maq'adahu, terhadap tempat duduknya man. Maq'adahu, terhadap tempat duduknya man, minan nari, dari api neraka. Minan nari, dari api neraka, nanti di akhirat. Jadi kalau misalnya ada orang mencari ilmu, belajar ilmu kok tidak lillahi ta'ala, li ghairillah bahkan, karena tujuan selain Allah dan tidak mencari ridhonya Allah, ya siap-siap falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap nanti tempat duduknya adalah dari api neraka. Kapan itu? Di akhirat. Jadi wajar kalau misalnya ada istilah menyebut kursi panas. Ya, kita yang menjadi penuntut ilmu seperti ini juga akan terancam mendapatkan kursi panas kalau niat kita nggak benar. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, wa anhu dan diceritakan dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil alimi yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliqa akatabuhu fayaduru biha kama yadurul khimari birroha. Yu'ta didatangkan bil alimi, siapa bil alimi, orang yang alim. Siapa bil alimi, orang yang alim, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Fayulqa, kemudian diuncalkan, dilemparkan siapa alim. Fayulqa, kemudian dilemparkan siapa alim, finari, di dalam api neraka. Finari, di dalam api neraka. Fatandaliku, kemudian ambrol, brojol, metu, keluar. Fatandaliku, kemudian keluar apa aktabuhu, usus-ususnya alim. Apa aktabuhu, usus-ususnya alim. Fayaduru, kemudian berkeliling siapa alim. Fayaduru, kemudian berkeliling-keliling siapa alim, biha, di neraka. Fiha, di dalam finnar, biha, di neraka. Kamaya duru, sebagaimana berkeliling-keliling apa al-khimaru khimar. Apa al-khimaru khimar birroho, di dalam lapangan. Birroho, di dalam lapangan, tempat terbuka. Apa al-khimaru khimar birroho, di dalam lapangan. Fayutifu, kemudian mengerubungi. Apa ngerubungin? Yang ngerubungi. Fayutifu, kemudian mengerubungi. Siapa ahlin nari, siapa ahlun nari, para penduduk neraka. Siapa ahlun nari, para penduduk neraka. Fayaqulu, kemudian berkata siapa ahlun nar. Fayaqulu, kemudian berkata siapa ahlun nar. Malaka, ma itu apa, laka itu bagimu, apa yang terjadi pada dirimu. Malaka, adapun apa itu laka bagimu.
Apa yang terjadi padamu? Fayaqulu maka berkata siapa alim? Fayaqulu maka berkata siapa alim? Kuntu ada siapa saya? Kuntu ada siapa saya itu amiron, orang yang perintah. Itu amiron orang yang perintah bil khairi dengan kebaikan. Bil khairi dengan kebaikan. Bil khairi dengan kebaikan. Wala ati dan tidak mendatangi siapa saya. Wala ati dan tidak melakukan siapa saya hu terhadap khair. Hu terhadap khair. Wa anha dan melarang siapa saya. Wa anha dan melarang siapa saya anisyari dari perbuatan jelek. Anisyari dari perbuatan jelek. Anisyari dari perbuatan jelek. Wa ati dan melakukan siapa saya hu terhadap syar. Wa ati dan melakukan siapa saya terhadap syar. Nanti di akhirat para pemirsa ada orang yang didatangkan Allah dalam kondisi yang orang tersebut statusnya adalah orang yang alim. Yu'ta bil alim yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang alim, yang ketika di hari kiamat itu orang yang alim ini bukan dimasukkan surga tapi malah diuncalkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di neraka isi perutnya itu keluar. Brojol. Ya, keluar isi perutnya. Kemudian dalam kondisi yang dia sudah diuncalkan ke neraka, ususnya keluar, dia keliling-keliling di neraka tersebut. Seperti halnya khimar yang keliling di tanah lapang. Keliling-keliling. Kalau bahasa kita apa makna daripada keliling-keliling? Ya, dia menunjukkan kondisinya kepada ahli neraka yang lain. Orang alim yang asalnya adalah orang alim kemudian dimasuk neraka, ususnya jebol, tapi kemudian tetap dia keliling-keliling. Intinya bagian daripada memang ditampakkan. Kondisi seperti itu ditampakkan, dipamerkan. Nah, setelah berkeliling-keliling kemudian orang tersebut didatangin oleh ahlun nar yang lain, penduduk neraka yang lain. Kemudian ditanya, penduduk yang neraka yang lain ditanya, apa yang telah terjadi padamu? Jadi penduduk neraka bertanya kepada orang yang alim yang dimasukkan neraka tadi, bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Kemudian orang yang alim tadi menjawab, kuntu amiran bil khairi wala atihi wa anha anisyarri wa atihi. Dulu waktu di dunia itu saya ini orang yang selalu memerintahkan untuk melakukan kebaikan, tetapi saya tidak pernah melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan saya termasuk orang yang melarang untuk berbuat jelek, tetapi saya melakukan perbuatan jelek tersebut. Maka hati-hati sekali para santri, para ustadz, para alumni dimanapun Anda berada. Ancaman untuk kita tidak mengamalkan ilmu, bahkan mengamalkan sebaliknya, itu luar biasa. Jadi jangan dianggap ketika kita sudah berilmu kita selesai, tanggung jawab selesai. Tidak. Kita punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, paling tidak kita tidak melakukan kebalikannya. Minimal untuk. Jadi kalau misalnya kita menganjurkan untuk kebaikan, kita jangan melakukan kejelekan. Ya, walaupun kita belum bisa melakukan kebaikan itu sebagaimana mestinya, tapi paling tidak kita tidak melakukan kejelekan. Jadi andai kata kita melarang perbuatan jelek, maka kita jangan sampai melakukannya. Walaupun kita biasanya memerintahkan kebaikan, kita belum bisa sempurna melaksanakan kebaikan tersebut. Paling tidak ada ikhtiar yang kuat, ada niatan yang baik untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Jadi memang berat tanggung jawab ilmu tersebut berat. Nah, itu oleh karena itu Allah memberikan keutamaan yang luar biasa bagi orang yang berilmu, karena tanggung jawabnya orang yang berilmu itu tidak ringan. Bahkan derajatnya ulama adalah di bawahnya Nabi. Hari ini menjadi derajat yang tertinggi karena kenabian sudah tidak ada, ya kan? Warasatul anbiya, penerusnya kenabian adalah ulama. Oleh sebab itu ujiannya begitu berat, tanggung jawabnya begitu berat. Ujian dan tanggung jawabnya begitu berat.
Wa an Bishrin radhiyallahu anhu auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam wallahu alamu bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Amin. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.